Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur hingga rudal ke Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lanut TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepala negara tiba di lokasi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia langsung menuju pesawat untuk melepaskan tirai dan menyiram dalam kendi ke bagian depan pesawat. Ada sejumlah pesawat yang diserahkan hari ini, yaitu 6 unit pesawat tempur Rafale, 4 unit pesawat angkut Falcon 8X, dan 1 pesawat Airbus A400M MRTT. Selain itu, Presiden juga menyerahkan radar ground control intercept serta persenjataan modern berupa smart weapon Hammer dan rudal Meteor kepada Panglima TNI. Presiden Prabowo menjelaskan penambahan alutsista bagi Angkatan Udara merupakan upaya penambahan kekuatan dalam meningkatkan pertahanan Indonesia. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Pemerintah resmi menerima sejumlah alutsista strategis, salah satunya adalah pesawat tempur Rafale. Lalu bagaimana spesifikasi pesawat yang juga digunakan oleh Perancis dan Qatar itu? Kita simak infografisnya. Kita ke kabar lain, DPR memanggil Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta jajarannya di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemanggilan itu dilakukan dalam rapat kerja Komisi 11 DPR bersama Bank Indonesia. Dalam agenda laporan kinerja BI, rapat telah dimulai sejak pukul 11 siang. Ketua Komisi 11 Muhammad Misbakun mengatakan agenda rapat langsung dibuka dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, anggota DPR menanyakan soal kondisi rupiah yang terus melemah. DPR juga menanyakan upaya apa saja yang dilakukan Bank Indonesia agar rupiah kembali menguat. Sampai dengan Maret ini sudah ada peningkatan yang sangat signifikan berbanding dengan bulan Juli tahun lalu. Tadi disampaikan bahwa tahun 2025 capaiannya itu 109,31%. Kali-kali. Bahkan Lantas apa saja hasil dari rapat antara Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia mengenai upaya penguatan rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat. Kita bergabung dengan reporter TV One Virgi Dainas di DPR. Virgi, solusi apa yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar rupiah? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Saat ini masih terus berlangsung rapat Komisi 11 DPR dengan Gubernur Bank Indonesia, namun sedang dijeda untuk istirahat isoma. Adapun memang di sesi awal tadi ini cukup menarik pemaparan dari fraksi Golkar lewat Putri Aneta yang menyatakan apapun yang terjadi di luar Indonesia pasti akan berdampak dan akan dihadapi untuk kita di dalam negeri. Adapun beberapa kritik di awal yang disampaikan oleh anggota Dewan untuk Gubernur Bank Indonesia ataupun Bank Indonesianya sendiri ini seperti kurs yang sudah 17.600 per hari ini, sedangkan ini berbanding terbalik dengan data yang diberikan ataupun data yang dipaparkan lewat layar presentasi yang menyatakan bahwa rupiah ini stabil. Ini tadi juga sempat dikritik keras oleh anggota Dewan terkait dengan perbandingan terbalik dengan fakta yang ada di lapangan dan data yang disajikan saat presentasi awal di dalam gedung sendiri. Dan juga ada beberapa hal lagi yang disampaikan kritik dari Dewan sendiri ini, seperti misalnya PBB Indonesia yang dianggap masih belum cukup stabil untuk dilakukan penekanan secara ekonomi, lalu juga ada pertumbuhan kredit yang masih tertekan, lalu kemudian target indikator yang belum sepenuhnya menghitung dampak di masyarakat dan adanya usulan sistem KPI di sektor kredit UMKM dan lain sebagainya. Lalu walaupun ada kritik yang diberikan di sesi awal ini, juga ada apresiasi yang diberikan dari anggota Dewan untuk Bank Indonesia sendiri, seperti persoalan bagaimana Bank Indonesia ini menjaga intervensinya atau langkah besar-besaran untuk mengendalikan inflasi dan juga kebijakan moneter yang ketat, termasuk investasi terhadap pasar falas menggunakan cadangan devisa. Langkah strategis lainnya meliputi penaikan suku bunga acuan, BI rate, optimalisasi instrumen moneter pro pasar, dan juga untuk menarik modal asing, intervensi di pasar surat berharga, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan sebagainya. Namun memang walaupun diapresiasi ini diberikan, lalu menjadi pertanyaan juga dari anggota Dewan bahwasannya langkah-langkah konkret dan juga efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini sejatinya masih belum mampu memperkuat nilai rupiah di luar. Dan juga ada solusi beberapa yang ditawarkan juga dari Dewan ini lewat dari Putri Aneta tadi dari fraksi Golkar, yang juga mengatakan solusi misalnya optimalisasi devisa hasil ekspor untuk membantu stabilisasi suplai dari valuta asing yang ada di Indonesia ini bisa menjadi salah satu solusi. Lalu juga ada solusi lain yang diberikan oleh anggota Dewan seperti pendalaman pasar keuangan, juga menurutnya di Indonesia ini masih kurang, sehingga yang ingin memarkirkan uangnya ke Indonesia ini tidak puas dan ragu ketika produk-produk keuangan belum tersedia, sehingga diharapkan pastinya koordinasi yang efektif dan intens dari KSSK, BI dan juga OJK sehingga DHE ini bisa solutif untuk nilai tukar rupiah. Dan memang masih belum banyak yang dilaporkan oleh Gubernur Bank Indonesia sendiri, karena memang pada sesi kali ini belum ada penyampaian yang dipersilahkan untuk Gubernur Bank Indonesia, dan nanti akan dilanjutkan pada sesi kedua setelah skors ini selesai. Sekian, kembali ke studio Sita. Virgi Dainas langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih di Kabar Merah Putih, Kementerian Ketenagakerjaan tengah melakukan evaluasi program magang nasional. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan program magang nasional dinilai memberikan hasil positif baik bagi peserta maupun perusahaan. Selain memberikan pengalaman dunia kerja, program magang juga dikawal hingga tahap sertifikasi kompetensi. Saat ini pemerintah sedang mengevaluasi pelaksanaan batch pertama. Sementara untuk rencana program magang nasional tahap 3, pemerintah masih membahas dengan sejumlah pihak, terutama soal skema pembiayaan. Kita akan rilis evaluasinya, gitu ya. Jadi evaluasinya kan baru batch 1 sebanyak 15.000 orang. Ya, hasilnya saya ingin katakan bagus, gitu ya. Tanggapan dari perusahaan, tanggapan dari para peserta, apalagi kami juga mengawal tidak hanya magang, kita mengawal sampai sertifikasi kompetensi di ujung ya. Nanti kita akan launch secara resmi nanti, karena sekarang masih berjalan batch 2 dan batch 3 ya. Rencana penerusannya ada ya? Kita sudah sebenarnya secara prinsip oke, tinggal ada beberapa alternatif pilihan nanti skema pembiayaan itu yang belum selesai dikaji.
Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur serta mempertimbangkan kondisi masyarakat. Hal itu diungkapkan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai acara Patriot Move di Bundaran HI Jakarta. Menurut AHY, tekanan geopolitik global saat ini masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi dan industri penerbangan di Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada kenaikan tiket pesawat, apalagi menjelang periode libur sekolah. Menurut AHY, pemerintah harus menyeimbangkan antara keberlangsungan industri dan kemampuan ekonomi masyarakat. Ya, ini masih terus diperbincangkan. Nanti saya akan duduk bersama tentunya dengan Kementerian Perhubungan yang mengatur regulasi ini secara keseluruhan dan juga dengan maskapai-maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Sekali lagi memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga tidak terlalu memberatkan masyarakat. Informasi selanjutnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman menjelaskan tahun ini program Transmigrasi Patriot akan menurunkan 1.458 peserta ke 53 kawasan transmigrasi. Selain penelitian, peserta juga akan dilibatkan dalam program pengabdian masyarakat termasuk pembangunan fasilitas dasar di kawasan transmigrasi. Melalui Transmigrasi Patriot, kita ingin SDM-SDM tersebut, unggul tersebut hadir di garis depan pembangunan Indonesia sehingga kawasan-kawasan transmigrasi tersebut bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Tugas kami dari Kementerian Transmigrasi sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang baru di kawasan transmigrasi. Kami yakin jika yang hadir di kawasan transmigrasi itu adalah SDM-SDM unggul, maka tujuan dari penciptaan ekosistem ekonomi baru tersebut bisa terwujud. Dan perpindahan penduduknya itu tidak lagi dipaksakan, tetapi akan berjalan alamiah, transmigrasi mandiri. Informasi lain pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan KDKMP menjadi salah satu langkah pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis koperasi. Hal itu disampaikan Ferry usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara simbolis Sabtu lalu. Menko menjelaskan koperasi yang telah beroperasi nantinya akan menjadi penampung atau off-taker berbagai hasil produksi masyarakat desa. Selain menjadi pusat penyerapan hasil produksi warga, KDKMP juga akan menjalankan fungsi distribusi dan penyediaan berbagai kebutuhan pokok serta barang subsidi. Dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi PT Agrinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an. TNI itu sepertinya bekerja sendiri. Ini menunjukkan bahwa sekarang kami di bawah kendali dari Kementerian Koperasi. Dirjen besarnya adalah Pak Menko Pangan. Kami hanya membantu percepatan pembangunan itu sendiri. Dan tentunya permasalahan yang di Jawa ini mungkin relatif tidak ada ya. Pengawasan ketat terhadap jalannya program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini diperkuat di tingkat akar rumput melalui pembukaan posko pengaduan di berbagai daerah serta operasional portal digital. Sistem pengawasan masyarakat kini berjalan melalui pembukaan posko-posko pengaduan fisik di daerah dan pemanfaatan jalur digital. Keberadaan posko serta portal di www.proprabowo.com oleh relawan Pro Prabowo atau Probo ini difungsikan khusus untuk mengawal program-program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis atau MBG, program Koperasi Desa Merah Putih,
Kampung Nelayan Merah Putih hingga program percetakan sawah di berbagai wilayah. Ada juga nanti program kita akan awasi semua, jadi program tentang terkait dengan perusakan lingkungan. Kita juga akan awasi program Kampung Nelayan Merah Putih. Kita akan awasi program tentang percetakan sawah. Hal-hal program-program yang bagus Presiden ini akan kita kawal. Siapa saja yang berusaha untuk merusak cita Presiden, mereka coba bermain-main di situ, kami akan lawan. Pemirsa, pemerintah dan sejumlah stakeholder terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Salah satunya dengan memastikan kesiapan fasilitas dan pelayanan jamaah di Bandara Soekarno-Hatta. Menjelang operasional Haji 2026, Injourney melalui Injourney Airport bersama berbagai stakeholder terkait mulai mematangkan persiapan pelayanan jamaah haji di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Terminal 2F yang telah ditransformasi menjadi terminal khusus haji dan umroh itu disiapkan untuk memberikan pelayanan yang lebih terintegrasi bagi para jemaah. Koordinasi dilakukan bersama maskapai, ground handling, hingga petugas operasional bandara untuk memastikan proses keberangkatan jamaah berjalan lancar. Sejumlah fasilitas dan layanan pendukung juga disiapkan, mulai dari pengaturan alur keberangkatan, area tunggu, hingga pendampingan bagi jamaah lansia dan berkebutuhan khusus. Allah permudah semua rangkaian ibadah haji kami sehingga mendapat haji yang mabrur. Untuk menjadi tamu Allah itu subhanallah luar biasa. Dari mulai tanah air sampai nanti di tanah haram itu saya sudah melihat dari pelayanan di bandara aja sudah seperti penyambutannya luar biasa tamu Allah itu. Tentu saja kita berharap semuanya bisa berjalan lancar dari mulai proses pemberangkatan sampai nanti kepulangan, tentu saja dengan oleh-oleh haji yang mabrur. Jamaah berharap seluruh proses ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga kepulangan ke tanah air. Petugas-petugasnya di sini alhamdulillah enak, baik. Dari keberangkatan dari asrama juga petugas-petugasnya juga alhamdulillah lumayan baik. Alhamdulillah memuaskan, bersih, dan perhatian untuk petugas-petugasnya, perhatian pada calon jamaah haji, perhatiannya baik. Harapan saya untuk menjalankannya ya semoga Allah itu memberikan kemudahan, kelancaran, ringankan langkah kaki kaya menuju rumahnya Allah. Melalui kolaborasi antar stakeholder terkait, diharapkan operasional haji 2026 di Bandara Soekarno-Hatta dapat berjalan lancar, sekaligus memberikan kenyamanan bagi para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo meresmikan lebih dari 1.000 koperasi Desa Merah Putih. Berikut aktivitas Presiden selama sepekan terakhir. Selasa 12 Mei 2026, Presiden memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk memastikan kondisi pasokan energi nasional tetap terjaga. Menteri SDM melaporkan pasokan BBM, LPG, dan minyak mentah nasional berada di atas standar minimum nasional. Di hari yang sama, Presiden juga memanggil Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk membahas sejumlah program strategis nasional, antara lain penguatan pelindungan sosial. Selain itu, Presiden menerima Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan sejumlah menteri lainnya membahas pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk konektivitas dan pelindungan masyarakat. Rabu 13 Mei 2026, Presiden menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap 6. Nilainya lebih dari 10 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas layanan publik berupa renovasi sekolah dan puskesmas. Bullying atau perundungan adalah bahaya besar yang berdampak psikis baik kepada korban maupun pelaku. Hal tersebut disampaikan oleh staf khusus Wakil Presiden Tina Talisa dalam dialog inspiratif yang membahas pentingnya membangun lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari perundungan atau bullying. Di acara reuni besar lintas angkatan SMA Negeri 2 Bandung, Jawa Barat. Menurut Tina, bentuk bullying kini semakin beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga verbal dan melalui media sosial. Dalam dialog tersebut, Tina Talisa menyebut bullying menjadi ancaman serius bagi dunia pendidikan karena dapat menimbulkan trauma psikologis. Bullying itu
adalah bahaya besar. Kalau ada yang mengatakan narkoba bahaya besar, bullying juga adalah bahaya besar. Karena baik pelaku maupun korban, tadi disampaikan oleh Kang Yon juga, ini semua akan memiliki dampak trauma psikologis di masa menengah dan masa panjang. Jadi bullying itu sekarang lebih berat karena bentuknya bisa beragam. Kalau dulu misalnya, saya tidak mengalami, tapi dulu misalnya fisik. Sekarang bisa verbal, dan verbal pun bisa banyak mediumnya, bahkan media sosial. Jadi saat ini tantangan bagi para siswa untuk menghadapi bullying ini lebih besar. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.